Bab 346 Kecurangan yang dipaksa. Fang Yu tidak tertarik pada hal-hal seperti senjata ajaib dan teknik ajaib. Satu-satunya hal yang diinginkannya adalah energi spiritual. Alangkah hebatnya jika Taois Wuji dapat meninggalkan jejak spiritual bagi keturunannya. Fang Yu memandang jalan pegunungan di depannya dengan senyum main-main di wajahnya. Sekarang setelah dia mengetahui rutinitas di tanah warisan, tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengikuti jalan ini lagi dan menerima apa yang disebut ujian. Dia ingin mendapatkan warisan secara langsung. Fang Yu tahu bahwa ada warisan di setiap gunung berapi, tetapi dia tidak yakin gunung berapi mana yang mengandung warisan yang mengandung energi spiritual. Jadi dia memutuskan untuk mengambilnya satu per satu. Mari kita mulai dengan gunung berapi pertama. Setelah membuat keputusan, Fang Yu menendang kakinya dan tubuhnya melayang ke udara, menuju langit di atas gunung berapi. Dia ingin masuk langsung dari kawah dan mencapai pusat gunung berapi. Tepat seperti yang dipikirkan Fang Yu, dia merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa kuat saat dia terbang hingga ketinggian kurang dari 5 meter. Seolah-olah ada gunung raksasa yang tidak bisa dihancurkan di atas kepalanya, dan tidak ada kemungkinan untuk menerobosnya. Inilah kekuatan batasan yang ditinggalkan oleh makhluk agung Wuji Tao, yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ia ingin memastikan bahwa tidak seorang pun yang memasuki tanah warisan dapat berbuat curang atau mengambil jalan pintas. Fang Yu mencoba meninju langit di atas 2 kali. Dentuman, dentuman. Setelah 2 suara teredam, gaya yang melekat pada Fang Yu menjadi lebih kuat, menekan Fang Yu ke bawah, seolah mencoba memaksa Fang Yu kembali ke tanah. Tetapi Fang Yu tidak terpengaruh. Dia melihat sekeliling. Secara logika, pembatasan itu ibarat susunan sihir, dan keduanya mempunyai inti. Selama mata formasi itu disingkirkan, maka pembatasan akan otomatis terangkat. Fang Yu tidak ingin membuat terlalu banyak keributan, jadi dia ingin menemukan pusat susunan terlarang terlebih dahulu dan kemudian menghancurkannya. Tetapi dia berubah pikiran dan menyadari bahwa Taois Wuji adalah seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Selama tahap penyeberangan kesengsaraan, seseorang dapat disebut sebagai half-step immortal, yaitu setengah abadi. Makhluk pada level ini sudah mampu membuat aturan. Pembatasan yang ia buat belum tentu memiliki celah yang kentara seperti di bagian tengah formasi. Bahkan jika pusat formasi itu benar-benar ada, Fang Yu tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Akan lebih cepat jika langsung masuk. Lebih jauh lagi, jika dia mencabut batasan itu, para prajurit lain di atas level Grandmaster di Pegunungan Api juga akan dapat merasakannya. Dengan cara seperti itu, para pendekar itu pun dapat mengambil jalan pintas seperti dia dan dengan mudah memasuki gunung berapi itu untuk merebut pusaka itu. Fang Yu tidak ingin membuat gaun pengantin untuk orang lain. Oleh karena itu, meskipun mungkin menimbulkan banyak kebisingan, Fang Yu memutuskan untuk memaksakan diri menerobos batasan tersebut. Fang Yu terjatuh kembali ke tanah dan menatap langit di atas. Kemudian, cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Aura yang kuat dan sakral terpancar. Fang Yu memusatkan energi sejatinya pada kakinya, lalu menendang dengan keras. Ledakan. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba ambruk dan penyok, dan Fang Yu melesat menuju langit dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan pengikat itu menekan Fang Yu, tetapi Fang Yu berhasil bertahan. Fang Yu seperti roket, dan hanya dalam beberapa detik, ia melesat hingga ketinggian hampir 100 meter. Semakin tinggi dia melangkah, semakin kuat pula kekuatan yang meremas Fang Yu. Kekuatan batasan yang ditinggalkan oleh Taois Wuji ingin menghancurkan Fang Yu hingga berkeping-keping. Namun, hal itu jelas tidak dapat dilakukan. Hanya sekitar 100 meter, tetapi tekanannya hampir sama dengan yang saya alami ribuan meter di bawah laut Pulau Kowloon. Sungguh menakjubkan, Fang Yu berpikir dalam hati. Tetapi meskipun dia memikirkan hal ini, Fang Yu tidak berhenti. Gunung berapi pertama tingginya sekitar 300 meter, dan Fang Yu dengan cepat menembus ketinggian 200 meter. 200 meter, 230 meter, 250 meter, 260 meter. Saat mendaki, Fang Yu samar-samar bisa melihat sekelompok prajurit berjalan di sepanjang jalan pegunungan di kaki gunung. Saat ketinggian meningkat, tekanan pada Fang Yu telah mencapai puncaknya. Kepadatan daya di sekelilingnya telah mencapai titik di mana bahkan setitik debu pun tidak dapat masuk. Pada posisi ini, jika Fang Yu digantikan oleh makhluk apapun di bumi, bahkan benda mati yang sangat keras sekalipun, ia akan musnah seketika. Kekuatan larangan itu sudah mencapai batasnya. Maafkan aku. Senyum muncul di wajah Fang Yu, dan energi sejati dalam tubuhnya meledak lagi. Ledakan. Dengan suara keras, sosok Fang Yu melesat ke langit lagi, dan hanya dalam hitungan detik, dia sudah tiba di kawah. Berdiri di tanah di depan kawah, Fang Yu menatap sinar cahaya merah di depannya, matanya bergerak sedikit. Pintu masuk ke warisan pertama ada di sini. Fang Yu berjalan lurus menuju kawah, lalu melompat dan melompat ke dalamnya. Ledakan. Mendengar suara keras yang datang dari atas, sekelompok prajurit yang berjalan di depan jalan pegunungan menuju gunung berapi pertama tampak terkejut. Mereka telah mencapai lereng gunung, menghadapi banyak bahaya, dan kehilangan 2 orang rekan mereka.
Apa yang terjadi? Tanya seorang guru. Aku tidak yakin, suara itu sepertinya berasal dari atas. Pemimpin tim Wu Zun menjawab dengan ekspresi serius. Apakah sudah ada yang naik ke sana? Tanya master lainnya. Tidak mungkin. Sampai sekarang, kita adalah tim yang berjalan di depan. Wu Zun mengerutkan kening dan berkata, setelah memasuki pegunungan berapi-api, semua orang bersaing secara setara. Dalam menghadapi batasan yang kuat, tidak seorang pun dapat mengambil jalan pintas. Bahkan anak-anak dari keluarga bangsawan tidak dapat menggunakan senjata sihir atau mantra mereka. Mereka hanya dapat bergerak maju dengan patuh. Di belakang tim ini adalah tim yang dipimpin oleh putra tertua keluarga Wu, Wu Dong dan tunangannya Mentong. Di belakang kedua orang ini ada 4 prajurit kuat di alam kehormatan bela diri yang berjalan maju bersama. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar tekanan pada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mempercepat langkahnya sama sekali dan hanya dapat bergerak maju selangkah demi selangkah di bawah tekanan. Sebagai keturunan dari 2 keluarga besar di wilayah tengah, Wu Dong dan Mantong memiliki status bangsawan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak pernah mengalami perjalanan yang sulit seperti itu. Kakak Dong, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gunung? Aku sangat lelah, tanya Mentong sambil menyeka keringat di dahinya. Wu Dong menarik napas, melirik Mentong, dan berkata, sudah hampir waktunya. Kita sudah setengah jalan. Di belakang tim Wu Dong, ada tim dari berbagai keluarga atau sekte besar. Identitas mereka mungkin sangat mulia dan tingkat kultivasi mereka mungkin sangat tinggi. Namun begitu Anda memasuki pegunungan berapi-api, semua ini harus dikesampingkan. Semua orang hanya bisa menahan tekanan dan panas, menghadapi berbagai kemungkinan bahaya, dan berjalan menuju puncak gunung pertama dengan susah payah. Tuan, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Bisakah Anda menggunakan metode teleportasi? Xie Yuezong berjalan di tengah-tengah kelompok itu. Seorang guru bela diri mulai tidak sabar dan bertanya kepada Yue Wuhen yang berjalan di depan. Yue Wuhen berhenti berjalan, berbalik dan menatap Martial Lord, dan berkata dengan suara dingin, pemilik tanah warisan ini mungkin telah mencapai ranah Martial God yang legendaris, atau bahkan melampaui ranah ini. Apakah menurutmu kau dapat dengan mudah menerobos batasan yang ditetapkannya? Aku telah mencoba menggunakan keterampilan tubuh tadi, dan begitu aku menggunakannya, batasan akan mendeteksinya dan tekanan pada tubuhku akan meningkat tiba-tiba. Jika kau berhenti menggunakan sihir, tekanan pada tubuhmu akan semakin kuat hingga tak tertahankan bagi manusia. Jika kau ingin merasakan sensasi, kau tentu bisa mencoba menggunakan apparition. Aku tidak akan menghentikanmu. Setelah mendengar kata-kata Yue Wuhen, kelima master bela diri saling berpandangan, dan tentu saja tidak berani mengeluh lagi. Setelah Fang Yu melompat ke dalam kawah, dia tiba di dunia yang benar-benar baru. Tempat ini sama sekali tidak seperti bagian dalam gua vulkanik. Fang Yu berada di sebuah ruangan. Ada 6 pintu di sekelilingnya. Pola yang berbeda diukir pada panel pintu ke-6 pintu ini. Komposisi pola-pola ini cukup rumit, dan sekilas, mustahil untuk memahami apa artinya. Fang Yu tahu bahwa dia harus memilih pintu untuk masuk. Hanya dengan memilih pintu yang tepat Anda dapat memperoleh warisan. Fang Yu mengamati pola pada ke-6 pintu itu. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa pola pada ke-6 pintu mengikuti pola tertentu. Selama Anda menghabiskan cukup waktu dan berhati-hati, Anda dapat mengikuti aturan ini, temukan perbedaan pada pola di atas salah satu pintu, dan masuk. Fang Yu tahu prinsipnya, tetapi dia tidak ingin membuang waktu. Dia sangat jelas tentang hal ini. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh Taoist Wuji tidak mungkin meninggalkan ujian yang sangat berat, kalau tidak, tidak akan ada seorang pun yang mampu memperoleh warisan tersebut. Oleh karena itu, Fang Yu hanya perlu membuka ke-6 pintu ini satu kali. Memikirkan hal ini, Fang Yu membuka pintu di depannya. Bab 347 Minggir. Di balik pintu gelap gulita. Melihat pemandangan ini, Fang Yu tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang salah. Ah! Seekor serigala melolong dalam kegelapan. Kemudian, muncullah seekor serigala besar dengan rambut hitam. Fang Yu mengenali serigala ini. Serigala bermata hitam, monster tingkat ke-6. Aduh! Serigala bermata hitam itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Fang Yu. Ledakan. Fang Yu meninju, dan tubuh serigala bermata hitam itu langsung meledak. Jika semuanya sesulit ini, maka semuanya terlalu mudah. Fang Yu berjalan ke pintu kedua dan mendorongnya hingga terbuka. Kali ini, boneka yang diselimuti cahaya perunggu berjalan keluar dari pintu. Ia berjalan keluar pintu dan dengan cepat meninju Fang Yu. Ledakan. Dengan pukulan lainnya, Fang Yu menghancurkan boneka itu. Kemudian, Fang Yu membuka pintu ketiga. Jika Anda tidak menemukan pintu yang benar, musuh akan muncul di balik setiap pintu. Kekuatan musuh mungkin berada pada level monster tingkat ke-6. Fang Yu mengalahkan 5 musuh berturut-turut dan kemudian mendorong pintu ke-6. Akhirnya, tidak ada musuh yang muncul di dalam pintu ini. Fang Yu masuk, dan bagian depan yang awalnya gelap gulita tiba-tiba menampakkan cahaya terang. Ini adalah peti harta karun yang bersinar.
Fang Yu melangkah maju dan ingin membuka peti harta karun itu, tetapi ternyata terkunci. Kemudian, pemandangan di depan Fang Yu tiba-tiba berubah, dan banyak dinding batu muncul di sekelilingnya. Labirin. Fang Yu tertegun sejenak. Benar saja, warisan Taois Wuji tidak begitu mudah diperoleh. Dia harus berjalan melalui labirin ini dan mendapatkan kunci peti harta karun sebelum dia dapat membuka peti harta karun tersebut. Fang Yu menatap peti harta karun di depannya dengan tatapan jenaka di matanya. Peti harta karun itu berada tepat di depannya, jadi dia tidak perlu mencari kuncinya. Fang Yu melangkah maju dan melihat kunci peti harta karun. Kunci itu bersinar dengan cahaya keemasan redup dan ditutupi dengan kekuatan penahan yang samar. Dalam situasi ini, sebagian besar kultivator jiwa baru lahir hanya bisa pergi dan mencari kuncinya dengan patuh. Saat Taois Wuji memasang kunci itu, dia tidak dapat membayangkan bahwa ribuan tahun kemudian, tanah warisannya akan menyambut seseorang yang tidak masuk akal dan melanggar aturan seperti Fang Yu. Ledakan. Fang Yu meninju kunci. Kunci yang bersinar dengan cahaya keemasan itu tiba-tiba retak, lalu hancur total. Fang Yu melempar kunci ke samping dan membuka peti harta karun. Bas! Cahaya yang menyilaukan muncul di peti harta karun dan menghilang setelah waktu yang lama. Di dalam peti harta karun, ada cakram yin yang. Sisi kiri adalah yin dan sisi kanan adalah yang. Ini merupakan senjata sakti eksklusif milik Taois Wuji. Fang Yu mengambil piring yin yang dan segera merasakan embusan napas murni, dan pada saat yang sama bergetar hebat. Senjata ajaib tingkat ini sudah memiliki kesadarannya sendiri. Ketika disentuh lagi setelah bertahun-tahun, ia segera ingin mengenali pemiliknya. Fang Yu tidak tahu banyak tentang Taois Wuji, jadi dia tidak tahu fungsi khusus dari piring yin yang. Mungkinkah itu senjata ajaib luar angkasa? Fang Yu berspekulasi saat dia merasakan kekuatan spasial yang terpancar dari cakram yin yang. Fang Yu tidak memikirkannya matang-matang. Dia tahu bahwa ketujuh gunung berapi sedang didaki pada saat ini. Dia harus bergegas dan menemukan warisan yang berhubungan dengan energi spiritual sebelum orang lain. Jadi Fang Yu memasukkan piring yin yang ke dalam tas penyimpanannya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di bawah kaki Fang Yu. Lalu, datanglah kekuatan luar angkasa. Detik berikutnya, sosok Fang Yu muncul di percabangan di depan pegunungan berapi-api. Pada saat yang sama, sinar cahaya merah yang dikeluarkan dari kawah gunung berapi pertama menghilang. Fang Yu berdiri di tempatnya, lalu sosok-sosok muncul satu demi satu di sekelilingnya. Para prajurit yang mendaki gunung berapi pertama juga diteleportasi kembali ke lokasi ini. Begitu warisan itu diambil, semua peserta ujian akan diteleportasi keluar. Cukup menarik, pikir Fang Yu. Para prajurit yang diteleportasi keluar semuanya tampak bingung dan saling memandang satu sama lain. Satu tim prajurit hendak mendaki ke puncak gunung berapi. Mereka semula sangat gembira, karena mengira akan menerima warisan. Tetapi mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa dalam sekejap, mereka kembali ke titik awal. Apa yang terjadi? Beberapa prajurit tidak dapat menerima kenyataan dan berteriak. Lihat, sinar cahaya di atas gunung berapi itu telah menghilang, seorang prajurit memperhatikan hal ini dan berseru. Semua prajurit mendongak pada saat yang sama dan memperhatikan hal ini. Apa artinya ini? Mungkinkah warisan itu telah diambil? Ini tidak mungkin. Kita jelas-jelas tim terdepan, dan bahkan kita belum sempat mencapai puncak gunung berapi. Bagaimana mungkin seseorang mengambil warisan itu? Teriak Master bela diri. Prajurit lainnya terdiam beberapa saat, dan wajah mereka tampak tidak senang. Mereka mendaki jarak yang sangat jauh di bawah tekanan yang luar biasa, tetapi dalam sekejap mata semua usaha mereka menjadi sia-sia, yang membuat mereka merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Terutama Mentong, yang lahir di keluarga bangsawan, sangat marah hingga matanya memerah dan dia dengan marah bertanya, apa yang terjadi? Wu Dong di sampingnya memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia melihat gunung berapi di depannya dan kemudian keenam gunung berapi lainnya. Keenam gunung berapi itu masih memancarkan sinar cahaya warna-warni seperti sebelumnya, dan jelas tidak ada masalah. Jika terjadi sesuatu yang salah pada gunung berapi yang pertama saja, ada kemungkinan besar warisan akan dirampas. Siapa ini? Wu Dong melihat sekelilingnya dengan mata tajam. Yue Wuhen juga memasang ekspresi buruk di wajahnya saat ini, melirik orang-orang di sekitarnya. Aura yang dipancarkan oleh cakram yin yang pasti akan terdeteksi. Kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini. Memikirkan hal ini, Fang Yu ingin berjalan menuju gunung berapi kedua. Tetapi pada saat ini, tatapan Yue Wuhen tertuju pada Fang Yu. Orang ini memancarkan aura aneh, dan dia berencana untuk pergi diam-diam saat ini. Mungkinkah? Yue Wuhen menyipitkan matanya, sosoknya melintas, dan dalam sekejap dia sudah ada di depan Fang Yu, menghalangi jalan Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Yue Wuhen. Yue Wuhen menunjukkan senyum dingin di wajahnya, tetapi tanpa membuka mulutnya, dia menggunakan ki sejatinya untuk mentransmisikan suaranya, apakah kamu mengambil warisan gunung berapi ini? Fang Yu menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan aura kuno yang terpancar dari tas penyimpanan itu pada dirimu.
Apa itu? Tanya Yue Wuhen. Itu bukan urusanmu, kata Fang Yu langsung. Mendengar ini, senyum di wajah Yue Wuhen menjadi lebih cerah. Tunjukkan padaku tas penyimpanan itu. Jika tidak ada yang aneh di dalamnya, aku akan meminta maaf padamu. Wajah Fang Yu tampak acuh tak acuh, dan dia berkata, minggir. Sepertinya warisan di gunung berapi ini ada di tanganmu. Senyum di wajah Yue Wuhen tiba-tiba menghilang, dan dia berkata dengan dingin, dengan alam Xiantian belaka, kamu benar-benar dapat memenangkan warisan di depan begitu banyak prajurit seperti kami. Baiklah, aku dapat memberimu pilihan lain. Katakan padaku, bagaimana caramu memasuki gunung berapi itu dengan cepat dan mendapatkan warisan itu? Apakah kamu punya senjata ajaib khusus? Fang Yu menatap Yue Wuhen di depannya dan berkata dengan tenang, aku akan mengatakannya lagi, minggirlah. Baiklah, tampaknya kau telah memilih jalan ketiga. Aura Yue Wuhen tiba-tiba meledak, dan dia berkata dengan suara dingin, baiklah, selama aku membunuhmu, apakah itu warisan atau senjata ajaib khusus, semuanya akan menjadi milikku. Aura kultivasi Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang seniman bela diri di alam Xiantian. Tentu saja, Yue Wuhen tidak meremehkan Fang Yu karena alasan ini. Dia tahu bahwa Fang Yu mungkin telah menguasai beberapa teknik atau senjata ajaib yang dapat menyembunyikan aura kultivasinya. Fang Yu harus memiliki kemampuan tertentu untuk dapat merebut warisan itu sebelum semua prajurit. Namun warisan dan cara untuk memasuki gunung berapi dengan cepat ada tepat di depannya, Yue Wuhen tidak akan pernah melepaskannya. Dia menduga bahwa kekuatan utama Fang Yu hanyalah seorang martial lord. Sebagai puncak alam kehormatan bela diri, Yue Wuhen, yang berdiri di puncak dunia seni bela diri di wilayah tengah, tentu saja tidak akan takut. Ahli bela diri biasa tidak ada bedanya dengan semut di depannya dan dapat dibunuh hanya dengan satu tangan. Serahkan hidupku, kata Yue Wuhen dingin, lalu menamparkan kepala Fang Yu dengan telapak tangannya. Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan meraih lengan Yue Wuhen. Namun meski begitu, energi sejati yang terkandung di tangan Yue Wuhen masih mengenai kepala Fang Yu. Ledakan. Dengan ledakan keras, gelombang udara yang kuat menyebar. Para prajurit di sekitar semuanya terkejut dan mundur. Mengapa seseorang tiba-tiba mengambil tindakan? Para prajurit pun bingung. Di tengah asap dan debu, Fang Yu sudah bertarung dengan Yue Wuhen. Serangan Yue Wuhen sangat ganas, dan setiap serangan ditujukan langsung ke titik vital Fang Yu. Mata Fang Yu tampak acuh tak acuh. Dia masih harus mendapatkan warisan dari 6 gunung berapi yang tersisa dan tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Setelah menghindari pukulan Yue Wuhen lagi, Fang Yu mundur selangkah, mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan samar muncul di tinjunya. Yue Wuhen memanfaatkan kesempatan saat Fang Yu berhenti bergerak, membentuk pedang di tangannya, dan menebas ke arah dahi Fang Yu. Mati. Bila pedang itu mengenai dahi Fang Yu, Yue Wuhen membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi kenikmatan haus darah. Dalam dugaannya, Fang Yu akan terbelah dua olehnya di detik berikutnya. Ledakan. Ketika bilah pedang itu menyentuh dahi Fang Yu, terdengar suara benturan logam yang tumpul. Lalu, bilahnya langsung patah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yue Wuhen berubah drastis. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Yue Wuhen dengan acuh tak acuh. Saat bertemu dengan tatapan ini, Yue Wuhen tiba-tiba merasakan napas kematian mendekat. Tinju kanan Fang Yu menghantam lurus ke arah dada kiri Yue Wuhen. Kecepatan pukulan ini terlalu cepat, dan tubuh Yue Wuhen terlalu dekat dengan Fang Yu, jadi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Ledakan. Pukulan Fang Yu langsung mengenai dada kiri Yue Wuhen. Sebuah lubang berdarah meledak di dada kiri Yue Wuhen, dan jantungnya meledak. Bab 348 Sampah. Mata Yue Wuhen membelalak, hanya ada kengerian dan ketidakpercayaan di dalamnya. Dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan sebegitu menyimpangnya. Dia menangkis serangan pedangnya hanya dengan tubuhnya, lalu meninju dada kirinya dengan kecepatan yang luar biasa. Sebagai ahli bela diri teratas di wilayah tengah, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan sihir dan seni bela dirinya. Siapa orang ini? Sebelum Yue Wuhen kehilangan kesadaran, ini adalah satu-satunya obsesi dalam pikirannya. Sampai saat kematiannya, dia tidak tahu identitas orang lain itu. Dia tidak mau menerimanya. Ledakan. Tubuh Yue Wuhen terlempar mundur bagaikan bola meriam, menghantam keras sebuah batu di kejauhan, lalu terjatuh ke tanah, tak bergerak. Kemudian, darah merah tua perlahan mengalir keluar dari lubang berdarah di dada kirinya. Melihat kejadian itu, para pendekar yang ada di situ masih dalam keadaan terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka hanya mendengar ledakan keras, dan kemudian dua aura kuat datang. Lalu mereka menoleh, namun yang terlihat hanyalah gumpalan debu, diikuti oleh sesosok tubuh yang terbang dari tengah asap dan debu, menabrak batu-batu di kejauhan, lalu jatuh tak bergerak dalam genangan darah. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang tergeletak di tanah. Suasana hening sekitar 3 detik. 5 guru besar bela diri dari Sekte Bulan Jahat akhirnya sadar kembali. Metropolitan. Raut wajah kelima pendekar bela diri itu berubah drastis, mereka pun menyerbu ke arah sosok yang tergeletak di genangan darah itu.
Mereka mendatangi Yue Wuhen, membalikkan tubuhnya, dan wajah mereka berubah lagi. Pada saat ini, wajah Yue Wuhen berlumuran darah dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dada kirinya, tidak ada apa-apa di dalamnya dan darah mengalir keluar deras. Metropolitan. Melihat kejadian itu, kelima pendekar itu menjadi geram dan mata mereka pun memerah. Bagaimana mungkin? Pemimpin klan mereka adalah seorang pejuang yang kuat di puncak seni bela diri, dengan sedikit saingan di seluruh wilayah tengah. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Master Sekte, dia pasti disergap. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melukainya dalam pertarungan langsung? Seorang master bela diri tidak mau mempercayainya dan berkata dengan suara serak. Pada saat ini, para prajurit di belakang juga menyadari identitas orang yang tergeletak di genangan darah. Pemimpin Sekte Siwe, Sekte Seni Bela Diri nomor 1 di wilayah tengah, Yue Wuhen. Itu sebenarnya dia. Bagaimana mungkin itu dia? Di wilayah tengah, meskipun tidak ada pernyataan yang jelas, sebagian besar pendekar di dunia seni bela diri secara diam-diam setuju bahwa Yue Wuhen adalah salah satu dari 3 pendekar terkuat di wilayah tengah. Banyak pendekar bahkan secara langsung menyebut Yue Wuhen sebagai orang nomor 1 di dunia seni bela diri pusat. Tetapi sekarang dia terjatuh ke tanah dan hidup atau matinya tidak diketahui. Terlebih lagi, pertarungannya dengan lawannya mungkin bahkan tidak berlangsung selama 10 detik. Apakah ini pembunuhan instan? Seorang prajurit menelan ludah dan berkata dengan ngeri. Saat semua pendekar masih dalam keadaan terkejut, kelima pendekar bela diri yang mengelilingi jasad Yue Wuhen menoleh dan melihat ke arah tempat Yue Wuhen sedang bertarung dengan yang lain, mencoba mencari Fang Yu. Tak seorang pun prajurit yang hadir menyadari siapa yang sedang bertarung dengan Yue Wuhen, tetapi mereka berlima melihat penampilan Fang Yu. Dia adalah seorang pria parubaya kurus yang mengenakan jubah berwarna terang. Kelima jagoan bela diri itu menatap ke arah tempat yang retak akibat ledakan energi sejati itu, tetapi mereka tidak melihat Fang Yu. Mereka memandang para prajurit yang berdiri di hadapan mereka, tetapi tetap tidak melihat sosok itu. Sialan, lolos. Seorang guru bela diri berdiri, matanya merah, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Dalam waktu sesingkat itu, pihak lain tidak mungkin bisa melarikan diri terlalu jauh. Dia pasti masih di sini. Dia melirik para prajurit yang berdiri di belakangnya dan berteriak, "Keluar sekarang. Aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk Tuan." Aura jagoan bela diri ini begitu dahsyat, membuat hati para pendekar yang hadir bergetar hebat. Beraninya mereka memprovokasi orang-orang kuat dari Sekte Bulan Jahat. "Jika kau seorang pria, berdirilah. Aku akan membunuhmu." Seorang ahli bela diri lainnya juga kehilangan akal sehatnya dan berteriak kepada para prajurit di depannya. Aura kultivasi dari 5 penguasa bela diri meledak sepenuhnya, menyebabkan tekanan udara di sekitarnya turun tiba-tiba. Kekuatan penindasan yang menyesakkan melingkupi setiap prajurit. Beberapa master dengan basis kultivasi rendah hampir tidak dapat menahannya, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Bagi mereka, ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Setelah mendaki gunung berapi dengan susah payah hampir sepanjang hari, dia tiba-tiba diteleportasi kembali ke titik awal di kaki gunung, dan kemudian secara misterius menderita amukan 5 master bela diri. Sungguh sial. Mentong, tunangan Wudong, putra tertua keluarga Wu, baru saja memasuki alam Grandmaster dan fondasinya tidak stabil. Menghadapi tekanan dari kelima jago bela diri itu, dia tidak sanggup menahannya, tubuhnya lemas, dan dia pun terjatuh ke tanah. Wudong yang berdiri di sampingnya pun segera merangkul pinggangnya dan menopangnya. Tetapi Wudong sendiri merasa sulit menanggung tekanan ini. Melihat kelima pendekar yang kehilangan kesabaran di hadapannya, Wudong berkata dengan muram, "Setiap kesalahan pasti ada pelakunya. Jika kamu ingin menemukan pembunuh yang melukai Master Sekte Yue, tidak perlu melibatkan pendekar lain yang hadir di sini, kan?" Setelah mendengar perkataan Wudong, kelima panglima bela diri itu semua menatap Wudong dengan niat membunuh yang tak terhingga di mata mereka. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Jika Wudong berdiri untuk menghentikan perilaku mereka saat ini, dia akan mencari kematian. "Kalian bukan apa-apa. Jika kita tidak dapat menemukan orang yang membunuh pemimpin sekte kita hari ini, apa pentingnya jika kita membunuh kalian semua?" Salah satu guru bela diri berteriak dengan marah. Begitu kata-kata itu keluar, wajah semua prajurit yang hadir berubah. Ini terlalu berlebihan. 5 master bela diri dari Sekte Bulan Jahat benar-benar tidak menganggap serius kelompok pendekar ini. "Pemimpin klanmu sudah meninggal, apa hubungannya dengan kita?" "Benar sekali. Jika kau benar-benar berani menyerang kami, asosiasi bela diri pasti akan memberikan sanksi kepada sektemu. Aku tidak percaya kau berani melakukannya." Semua prajurit menyuarakan ketidakpuasan mereka. Perkataan sang guru bela diri tadi bagaikan tong mesiu yang meledak, membuat suasana menjadi kacau. Fang Yu, yang bersembunyi di antara kerumunan, memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan menuju jalan menuju gunung berapi kedua. "Baiklah, kalian mencari kematian, kan? Kalau begitu aku akan mulai dari kalian." Master bela diri dari Sekte Siwe benar-benar kehilangan akal sehatnya.
Dia melangkah maju 2 langkah, dan aura kultivasinya benar-benar dilepaskan. Wudong melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan suara berat, "Saya Wudong dari keluarga Wu. Apakah Anda, Sekte Siwe, yakin ingin melakukan ini? Keluarga Wu kami, gulungan." Wu Zun yang memimpin berteriak dengan marah. Suara ini mengandung kekuatan energi sejati dan menyerbu langsung ke arah Wudong. Engah. Wudong sama sekali tidak siap untuk bertahan, dia memuntahkan darah dan terlempar mundur. "Kakak Dong!" Mentong berteriak dan berlari menghampiri. 2 jago bela diri di belakang Wudong langsung menyerbu ke depan dengan ekspresi yang sangat jelek. "Keluarga Wu, pemimpin kami sudah meninggal, jadi tidak ada gunanya bagimu," teriak Wu Zun dengan marah. Perbuatan jagoan bela diri ini pun sempat membuat pendekar lain yang hadir ikut tertekan. Dia bahkan tidak memberikan wajah pada keluarga Wu dan langsung menyerang putra tertua keluarga Wu. Sepertinya kelima jago bela diri Sekte Bulan Jahat sudah kehilangan akal sehatnya. Di antara para pendekar yang mendaki gunung berapi pertama, ada 7 orang guru besar bela diri dan puluhan guru besar. Jika mereka benar-benar bersatu, tentu mereka tidak akan takut satu sama lain. Tetapi masalahnya adalah kelima jago bela diri Sekte Bulan Jahat kini tampaknya telah menjadi gila. Tidak ada seorang pun yang mau berkelahi dengan anjing gila, karena pihak lain akan menggigit Anda mati-matian dan tidak akan ragu untuk berkelahi dengan Anda sampai Anda berdua terluka. Terlebih lagi, pihak lain adalah 5 master bela diri. Oleh karena itu, semua prajurit yang hadir agak takut, dan tidak ada seorang pun yang mau menonjol dan menarik perhatian api. "Baiklah, mari kita singkirkan kelima sampah ini sebelum kita pergi." Fang Yu awalnya ingin pergi, tetapi dia tidak ingin melibatkan prajurit lain. Sungguh tragis bahwa sekelompok orang ini telah melakukan perjalanan yang sia-sia ke gunung api. Tidak perlu membiarkan mereka menderita cedera kedua. Memikirkan hal ini, Fang Yu berbalik dan bergegas menuju 5 master bela diri yang berdiri di depannya. "Aku di sini," Fang Yu berkata dengan nada tenang. Setelah mendengar suara Fang Yu, kelima master bela diri masih tidak dapat bereaksi. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di belakang pendekar bela diri yang paling dekat dengannya, mengangkat kakinya, dan menendang punggungnya. "Ah!" Sang guru bela diri berteriak, meludahkan banyak darah, dan jatuh ke depan. Beberapa guru besar bela diri menoleh ke belakang dan hanya melihat bayangan yang melintas di udara. Retakan. Detik berikutnya, suara patah tulang terdengar. Leher seorang master bela diri patah. "Dia datang, cepat, ah!" Seorang guru bela diri lainnya berteriak, lalu terdengar suara teredam, dan seluruh orang terlempar keluar. Bab 349 merebut warisan secara berurutan. Pergerakan Fang Yu seperti hantu, hanya meninggalkan bayangan di udara. 5 pendekar dari Sekte Bulan Jahat bahkan tidak sempat menyentuh Fang Yu. Mereka semua tewas hanya dalam beberapa detik. Mereka mengalami patah leher, organ dalam mereka hancur karena pukulan, atau ditendang puluhan meter jauhnya. 5 jagoan bela diri yang tadi bersikap sombong, kini terjatuh dalam 5 posisi berbeda, berlumuran darah, dan tak bisa bergerak. Terjadi keheningan di mana-mana. 5 master bela diri. Ini Wu Zun. Wu Zun, seorang pejuang kuat yang hanya ada satu di antara sejuta. Mati begitu saja. 5 jagoan bela diri yang baru saja mengatakan akan membunuh mereka semua mati begitu saja. Dulu, para pendekar yang hadir bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana cara membunuh 5 jago bela diri dalam hitungan detik. Tetapi sekarang, mereka menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Suatu pemandangan yang benar-benar di luar pemahaman mereka. Sementara para prajurit masih terkejut, Fang Yu sudah berbalik dan bergegas menuju gunung berapi kedua. Para prajurit yang tetap di tempatnya menatap kosong ke punggung Fang Yu. Siapa orang entahlah. Yang ku tahu, jika kejadian hari ini tersebar, seluruh dunia persilatan di wilayah tengah akan terguncang. Ya, Yue Wuhen dan kelima Martial Lord ini mungkin adalah anggota inti dari Sekte Bulan Jahat, tetapi mereka semua dibunuh oleh satu orang. Setelah para prajurit sadar kembali, mereka masih memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Fang Yu tiba di kaki gunung berapi kedua, dan seperti sebelumnya, dia melompat dan dengan paksa menerobos batasan yang ditetapkan oleh Taoist Wuji. Ketika Fang Yu tiba di puncak gunung berapi, dia dapat melihat banyak tim yang hampir mendaki ke puncak. Fang Yu tidak tinggal lebih lama dan melompat ke dalam kawah. Kali ini, apa yang muncul di depan Fang Yu adalah sebuah istana. Dibandingkan dengan gunung berapi pertama, pengujian gunung berapi kedua lebih mudah. Fang Yu baru saja memasuki istana ketika sekelompok besar boneka prajurit mengenakan baju besi emas dan memegang pedang panjang bergegas keluar dari depan. Sasaran dari boneka-boneka ini sangat jelas. Mereka mengangkat pedang mereka dan menebas Fang Yu. Ledakan. Sedetik kemudian seluruh istana berguncang hebat. Sekelompok besar boneka prajurit dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Fang Yu dan berserakan di tanah. Setelah berurusan dengan boneka-boneka ini, Fang Yu berjalan menuju singgasana di atas istana. Begitu dia melangkah ke tangga singgasana, cahaya putih muncul di singgasana di depannya. Kemudian, sebuah peti harta karun muncul di singgasana.
Peti itu tampak persis seperti peti harta karun yang terlihat di gunung berapi pertama dan juga terkunci. Fang Yu melangkah maju, meraih gembok yang bersinar dengan cahaya keemasan samar dengan kedua tangan, dan menariknya dengan kuat. Retakan. Gemboknya langsung dirobek oleh Fang Yu. Fang Yu membuka peti harta karun, dan di dalamnya terdapat setumpuk jimat. Fang Yu telah melakukan penelitian mendalam tentang Fudi. Dia mengambil sebuah Fudi dari permukaan dan mengamatinya dengan saksama. Pola pada jimat ini cukup rumit, dengan satu simbol terhubung dengan simbol lainnya. Fang Yu hanya perlu melihat jenis jimat ini untuk mengetahui fungsinya. Tipe ruang Fudi. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memindahkan Fudi. Cara penggunaannya sangat mudah. Pertama, gunakan mantra untuk menemukan koordinat, lalu aktifkan jimat untuk berteleportasi ke koordinat yang ditentukan. Karena jimat bertipe ruang angkasa ini terhubung dengan kekuatan ruang angkasa, maka proses produksinya pun menjadi sangat rumit. Alhasil, kini selain Fang Yu, tidak ada seorang pun yang menguasai keahlian ini, dan keahlian ini pun telah musnah sepenuhnya. Meskipun Fang Yu mampu membuat jimat jenis ini, dia tidak mau menghabiskan banyak usaha. Membuat jimat teleportasi sangatlah rumit. Jika pola pada jimat digambar salah, seluruh jimat akan rusak dan harus dibuat ulang dari awal. Mungkinkah ini semua adalah jimat tipe ruang angkasa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Taoist Wuji untuk membuatnya? Fang Yu sedikit terkejut dan membalik-balik jimat di tangannya. Akan tetapi, tidak seperti apa yang dipikirkannya, di antara tumpukan jimat tersebut, hanya ada 10 jimat bertipe ruang angkasa, sedangkan sisanya adalah jimat ofensif dan defensif. Fang Yu membolak-baliknya dengan santai dan hampir yakin bahwa Taoist Wuji adalah seorang ahli jimat yang sangat kuat. Setiap jimat yang dibuatnya memiliki fungsi yang sangat kuat, sejalan dengan identitasnya sebagai seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Fang Yu memasukkan tumpukan jimat ke dalam tas penyimpanannya, berbalik dan ingin pergi. Dor, dor, dor. Pada saat ini, suara langkah kaki yang berat terdengar. Di depannya, seekor gorila setinggi sekitar 4 atau 5 meter muncul. Gorila ini unik karena kulitnya ditutupi lapisan pelindung perak. Boneka lainnya. Tampaknya Taoist Wuji juga memiliki penelitian mendalam tentang boneka. Fang Yu tahu bahwa gorila berbaju besi ini pasti memiliki kunci untuk membuka peti harta karun. Namun, Fang Yu tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dentuman, dentum, dentum. Gorila itu berlari menuju Fang Yu. Ledakan. Fang Yu melompat, terbang ke udara, dan menendang gorila itu tepat di dada. Ledakan. Dengan suara keras, baju besi perak pada tubuh gorila itu hancur berkeping-keping. Fang Yu menendang kepala gorila itu lagi. Ledakan. Kepala boneka gorila itu langsung meledak, kemudian seluruh tubuhnya kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Setelah gorila itu jatuh ke tanah, cahaya putih muncul di bawah kaki Fang Yu. Setelah beberapa detik, Fang Yu diteleportasi lagi ke percabangan di depan pegunungan berapi-api. Kelompok prajurit yang diteleportasi keluar dari gunung berapi pertama masih berdiri di sana, dan mereka bahkan belum pulih dari kematian mendadak 5 master bela diri dari Sekte Bulan Jahat. Pada saat ini, para prajurit yang mendaki gunung berapi kedua juga diteleportasi kembali ke percabangan satu per satu. Sama seperti para prajurit di gunung berapi pertama tadi, kelompok prajurit ini tampak kebingungan. Kau menatapku, aku menatapmu, hanya kebingungan yang terlihat di wajah mereka. Sampai mereka bereaksi dan mendengar ratapan. Kebanyakan dari mereka kelelahan dan akan segera melihat cahaya. Namun mereka hanya berjarak sedikit saja dan mereka terteleportasi keluar. Apakah ini adil? Seseorang telah mengambil warisan itu sebelum kamu. Itulah sebabnya kamu diteleportasi keluar. Pada saat ini, seorang prajurit yang diteleportasi keluar dari gunung berapi pertama berkata. Ketika para prajurit yang diteleportasi keluar dari gunung berapi kedua mendengar kata-kata ini, wajah mereka berubah. Terutama kelompok prajurit yang berjalan di depan, paling dekat dengan puncak gunung berapi, memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka yakin mereka ada di depan. Bagaimana mungkin seseorang mengambil warisan itu sebelum mereka? Kami menduga, pasti ada seseorang yang memiliki senjata ajaib khusus yang dapat menghindari batasan di sini, sehingga dapat mengendalikan udara agar dapat terbang dan mencapai puncak gunung berapi dengan cepat. Kata prajurit lainnya. Mendengar kata-kata itu, para prajurit yang diteleportasi keluar dari gunung berapi kedua merasakan firasat buruk di hati mereka. Jika ini benar, maka perjalanan mereka akan sia-sia. Total ada 7 gunung berapi, dan semua warisan kemungkinan akan jatuh ke tangan satu orang. Bajingan mana yang melakukan ini? Pada saat ini, seorang prajurit berteriak marah ke langit. Entahlah, tidak ada tanda-tanda sama sekali, hanya saja ada sesuatu yang terjadi di sini tadi. Seorang pendekar menceritakan kembali pertarungan antara Sekte Siwe dan Fang Yu. Mendengar kelima jago bela diri itu tewas dalam hitungan detik, seluruh pendekar yang diteleportasi keluar dari gunung berapi kedua pun terkejut. Seorang pendekar bereaksi dan berkata dengan tegas, aku yakin, lelaki misterius yang kamu bicarakan itu adalah orang yang telah merampas warisan kedua gunung berapi itu. Banyak prajurit setuju dengan pandangan ini.
Tapi apa boleh buat, orang ini bisa dengan mudah membunuh seorang master bela diri dalam hitungan detik. Siapa yang berani memprovokasi dia? Kata seorang pendekar. Ada begitu banyak dari kita di sini. Beranikah dia membunuh kita semua? Jika kau bertanya padaku, kita harus bekerja sama untuk menemukan lelaki misterius ini. Kalau begitu, biarkan dia membagi sebagian warisannya dengan kita. Begitu banyak prajurit di sini yang datang dari jauh, kita tidak mungkin kembali dengan tangan kosong, kan? Lelaki misterius ini tidak mungkin berpikir untuk mengambil semua harta karun ini sendirian. Teriak prajurit lainnya. Perkataannya langsung membangkitkan gelombang persetujuan. Ya, bagaimana dia bisa menikmati semua hal baik ini sendirian? Karena kita akan diteleportasi setelah menerima warisan, orang misterius ini pasti ada di antara kita sekarang. Ayo kita temukan dia bersama-sama. Semuanya, perhatikan. Ketika pria misterius itu bertarung dengan master bela diri dari Sekte Bulan Jahat, aku melihat pakaian dan bentuk tubuhnya. Dia mengenakan jubah putih pucat dan agak kurus. Hampir 100 prajurit marah dan mulai mencari Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu telah menggunakan keterampilan tubuhnya untuk meninggalkan kerumunan dan tiba di kaki gunung berapi ketiga. Bab 350 bertemu Chen Luo lagi. Fang Yu sekali lagi menerobos batasan, mencapai puncak gunung berapi, dan melompat ke bagian dalam. Sama seperti sebelumnya, ujian yang ditetapkan oleh Taoist Wuji sama sekali tidak sulit bagi Fang Yu. Dalam waktu singkat, Fang Yu mendapatkan warisan dari gunung berapi ketiga. Pedang kayu persik. Fang Yu yakin bahwa ini bukanlah senjata, tetapi senjata ajaib. Dan fungsinya kemungkinan besar terkait dengan metode latihan yang dianut oleh Taoist Wuji. Fang Yu meraih pedang kayu persik dan mencoba mengalirkan ki sejati ke dalamnya. Ketika energi sejatinya memasuki pedang kayu persik, semburan gas putih segera keluar dari pedang. Ini adalah kekuatan Taoisme yang lengkap. Kekuatan semacam ini secara khusus dirancang untuk mengalahkan semua hal jahat. Yaitu, jiwa-jiwa yang dizalimi, roh-roh yang tidak mati, dan sejenisnya. Senjata ajaib yang bagus. Fang Yu memasukkan pedang kayu persik ke dalam tas penyimpanan. Sesaat kemudian, semburan cahaya putih muncul, dan Fang Yu diteleportasi kembali ke percabangan di depan pegunungan berapi-api. Menyaksikan para prajurit yang sedang mendaki gunung berapi ketiga diteleportasi keluar satu demi satu, para prajurit lain yang hadir tahu bahwa warisan gunung berapi ketiga telah diambil oleh pria misterius itu lagi. Hanya kurang dari 2 menit. Mereka bahkan mengira lelaki misterius itu masih berdiri di antara mereka, mencari, tetapi dalam sekejap mata, bahkan warisan gunung berapi ketiga pun hilang. Bukankah ini terlalu cepat? Bagaimana mungkin bajingan itu melakukannya? Para prajurit yang berdiri di persimpangan meratap, hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka menempuh perjalanan jauh ke pegunungan api, mendaki ke puncak gunung berapi di bawah tekanan luar biasa dan suhu yang sangat tinggi, yang menghabiskan sejumlah besar energi. Awalnya mereka senang bahwa tempat warisan ini memiliki larangan seperti itu, yang memungkinkan setiap orang bersaing dengan cara yang relatif adil. Namun tak seorang pun menyangka akan ada orang yang mampu memanfaatkan celah tersebut dan melampaui mereka semua untuk memperoleh warisan. Ini benar-benar penghinaan bagi semua pejuang yang telah bekerja keras untuk mencapai puncak. Mereka merasa usaha mereka diinjak-injak. Kita harus menemukan bajingan itu. Para prajurit yang hadir sedikit gila. Pada saat ini, Fang Yu telah tiba di kaki gunung berapi keempat dan bergegas naik lagi. Di jalan pegunungan, sebuah tim sedang mendaki dengan susah payah. Itu adalah tim keluarga Han yang dipimpin oleh Han Qi. Han Qi berkeringat deras dan wajahnya sedikit pucat. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar tekanan pada Anda. Sekarang mereka berada sangat dekat dengan puncak gunung berapi, dan tekanan yang mereka alami bahkan lebih besar. Han Tianyu, yang mengikuti Han Qi, telah pingsan saat ini. Kultivasinya awalnya lemah, dan tekadnya juga tidak kuat. Dia hanya bisa maju dengan bantuan seorang tetua marsial honor Rilem. Saudaraku, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Han Tianyu berkata kepada Han Qi. Han Qi menoleh dan menatap Han Tianyu, lalu berkata, tunggu 5 menit lagi, kita akan segera mencapai puncak gunung, lalu kita akan. Sebelum Han Qi bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat wajah Han Tianyu tiba-tiba berubah dan dia mendongak ke langit. Ada apa? Tanya Han Qi. Ya, seseorang terbang langsung ke atas. Han Tianyu berkata dengan ngeri. Han Qi segera menoleh dan melihat sesosok tubuh terbang ke puncak gunung berapi, lalu mendarat di puncak gunung dan menghilang dari pandangan. Ini, wajah Han Qi langsung berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mencobanya sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menggunakan ki-nya untuk terbang begitu dia memasuki jangkauan gunung berapi tersebut. Tekanan di atas kepalanya seberat gunung Tai. Bagaimana mungkin seorang prajurit dapat terbang dan terbang langsung ke puncak gunung berapi itu? Hati Han Qi hancur karena dia terkejut. Tidak peduli bagaimana orang itu melakukannya, dia berhasil mencapai puncak gunung. Asal dia bisa sampai di puncak gunung, bukankah warisan gunung ini akan jatuh ke tangannya? Mereka telah menghabiskan begitu banyak tenaga, bagaimana mungkin mereka membiarkan perjalanan itu menjadi sia-sia?
Tuan muda, meskipun orang ini bisa masuk, dia mungkin tidak bisa mendapatkan warisan. Dilihat dari berbagai batasan di tempat warisan ini, ujian untuk mendapatkan warisan jelas bukan hanya mendaki gunung berapi. Pasti ada ujian lain di sana. Selama kita mempercepat langkah, kita masih bisa mengejar, kata tetua Wu Zun di samping. Hal ini masuk akal. Han Qi mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita percepat. Mempercepat langkah. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Han Tianyu mengeluh, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jika kau tidak ingin naik, maka tetaplah di sini dan tunggu kami kembali. Han Qi mengerutkan kening. Wajah Han Tianyu berubah dan dia hendak berbicara. Namun detik berikutnya, cahaya putih muncul di bawah kaki mereka. Kakak, sebelum Han Tianyu sempat bertanya, seluruh tim menghilang di tempat. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka sudah kembali berada di antara sekelompok besar prajurit. Warisan gunung berapi keempat juga telah diambil. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ini baru 1 menit, teriak seorang prajurit. Ya Tuhan, banyak prajurit yang berada di ambang kehancuran. Apa yang terjadi? Han Tianyu tampak bingung. Setelah mendengar kata-kata yang tersebar dari para prajurit di sekitarnya, Han Qi dengan cepat memahami situasinya. Siapa orang itu yang mampu merebut warisan dalam waktu sesingkat itu? Wajah Han Qi tampak sangat muram. Saat itu, mereka sangat dekat dengan puncak gunung berapi dan memiliki peluang besar untuk memperoleh warisan gunung berapi tersebut. Namun seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan mencegat mereka. Warisan yang begitu dekat dengan kita hilang begitu saja. Han Qi tidak bisa menerimanya. Kita harus menemukan pria misterius ini. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tetua di samping Han Qi. Tunggu, kata Han Qi. Apa yang kamu tunggu? Tanya Han Tianyu. Karena pria misterius itu bisa mendapatkan warisan di gunung berapi dengan begitu cepat, mari kita tunggu sampai dia mendapatkan warisan dari ketujuh gunung berapi itu. Han Qi berkata dengan dingin, seseorang dengan 7 harta pasti akan memancarkan aura yang aneh. Kemudian kita bisa mengidentifikasi identitas dan lokasinya dan membuatnya memuntahkan harta karun itu. Tetapi bagaimana jika orang itu mengambil barang-barang itu dan melarikan diri? Tanya Han Tianyu. Begitu warisan setiap gunung diambil, semua orang di gunung akan diteleportasi keluar. Dia tidak bisa melarikan diri secara langsung. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai dia muncul, kata Han Qi. Sekitar 1 menit setelah Han Qi selesai berbicara, seberkas cahaya dari gunung berapi kelima juga menghilang. Setelah itu, sekelompok besar prajurit lainnya diteleportasi kembali. 3 menit kemudian, sinar cahaya dari pegunungan ke-6 juga menghilang. Hampir 300 prajurit sudah berdiri di percabangan di depan pegunungan api, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat Grandmaster. Pada saat ini, sekelompok prajurit dengan tingkat kultivasi di bawah Grandmaster baru saja tiba di persimpangan jalan. Melihat sekelompok besar prajurit di atas tingkat Grandmaster di depan mereka, wajah kelompok itu berubah. Kenapa kalian semua berdiri di sini? Kenapa kalian tidak naik ke gunung? Liu Lianxia berbaur di antara kerumunan, menatap ke-6 gunung berapi di depannya yang tidak lagi memancarkan sinar cahaya, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Kemudian dia melihat sekelilingnya, mencoba menemukan Fang Yu. Gunung berapi ke-7. Linger telah berjalan jauh mendaki gunung bersama gurunya Guo Chuyun dan merasa kelelahan. Terutama Jiang Ruolan, yang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang Grandmaster, telah mencapai batasnya. Tuan, mari kita istirahat. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Linger. Guo Chuyun menoleh ke arah Jiang Ruolan dan memarahinya, kamu tidak berkonsentrasi saat aku memintamu berlatih seperti biasa, dan hari ini kamu malah menghalangi kami. Meski begitu, Guo Chuyun sendiri juga kelelahan. Namun, demi menjaga martabat tuannya, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk meminta istirahat. Kata-kata Linger memberinya jalan keluar. Kalau begitu, mari kita istirahat dulu, kata Guo Chuyun. Jiang Ruolan menghela napas lega, berdiri di sana, menaruh tangannya di lutut, dan bernapas berat. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakang mereka, berjalan sangat cepat, hampir berlari. Mampu berlari di bawah tekanan yang begitu tinggi, kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Sang guru dan kedua muridnya menatap pria ini dengan heran. Mereka melihat bahwa dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya ditutupi kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang pupil berwarna putih keabu-abuan. Orang ini terlihat agak aneh, dan auranya agak dingin. Guo Chuyun menarik Linger di depannya, menjauh dari pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu semula menatap lurus ke jalan di depannya, dan tampak sama sekali tidak mempedulikan 3 orang di sampingnya. Tetapi saat dia melewati Linger, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh. Sepasang pupil berwarna putih keabu-abuan menatap lurus ke arah Linger. Tubuh spiritual yang lengkap, sungguh bahan yang bagus untuk pemurnian. Tenggorokan pria bertopeng itu bergerak, mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan kasar. Apa yang ingin kamu lakukan? Guo Chuyun melindungi Linger di belakangnya, tampak muram, dan bertanya. Berikan dia padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara pria bertopeng itu sedingin besi.
Fang Yu bergegas ke langit dan tiba di puncak gunung berapi ke-7. 6 gunung berapi sebelumnya semuanya adalah senjata ajaib dan sejenisnya, yang berarti bahwa warisan kultivasi yang sebenarnya ada di dalam gunung berapi ini. Ini adalah satu-satunya hal yang Fang Yu pedulikan. Fang Yu begitu gembira hingga membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk mencapai puncak gunung berapi setinggi 400 meter itu. Ketika ia mendarat di puncak gunung berapi itu, pakaiannya tercium bau terbakar. Fang Yu menatap kawah di depannya yang menyemburkan sinar cahaya biru, melangkah maju beberapa langkah, dan hendak melompat turun. Pada saat ini, suatu kekuatan besar menyerang Fang Yu dari belakang dan menghantam punggung Fang Yu. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan Fang Yu masih berdiri di sana, tetapi batu di bawah kakinya meledak. Fang Yu menoleh dan melihat Chen Luo, berpakaian hitam, menatapnya dengan ekspresi dingin. "Siapa kamu?" Chen Luo bertanya dengan suara dingin, mengangkat tangan kanannya bersamaan. Kedua cincin di jarinya bergetar dan bersinar.